Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabil Herlambang dari Prodi Sosiologi Agama IAIN Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video sebagai bentuk tugas akhir MIT dari mata kuliah teori retorika, yang dimana dosen pengampunya adalah Ibu Ria Amelinda, SIKOM, MIKOM. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan kronologi dan latar belakang konflik Rusia dan Ukraina. Rusia akhirnya benar-benar menyerang Ukraina. Presiden Vladimir Putin mengumumkan operasi militer secara resmi Kamis tanggal 24 bulan 2 2022. Serangan Rusia kemudian dimulai dengan ledakan di sejumlah kota di Ukraina, termasuk Kyiv, Odessa, Kharkiv, dan Mariupol. Saat ini masih berlangsung. Kronologi sebenarnya, dulu Ukraina rapat dengan Rusia, namun pemimpin Ukraina yang sekarang lebih dekat ke barat dan ingin menjadi bagian NATO. Padahal ketika perang dingin terjadi, sebelum 1990, orang-orang Ukraina dan Rusia bersatu dalam sebuah negara federasi bernama Uni Soviet, negara komunis yang kuat di zaman itu. Uni Soviet setelah Jerman kalah dan Perang Dingin II selesai, memiliki pengaruh di belahan timur Eropa. Tak heran jika negara-negara di benua Eropa bagian timur juga menjadi negara-negara komunis. Pada 1991, Uni Soviet dan Pakta Warsawa bubar. Di tahun yang sama, Ukraina memberikan suara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet dalam sebuah referendum. Presiden Rusia Boris Yeltsin pada tahun itu menyetujui hal tersebut. Selanjutnya Rusia, Ukraina, dan Belarusia membentuk Commonwealth of Independent States (CIS). Namun perpecahan terjadi. Ukraina menganggap bahwa CIS adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Pada Mei 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan. Hal tersebut adalah upaya untuk menyelesaikan ketidaksepakatan. Rusia diizinkan untuk mempertahankan kepemilikan mayoritas kapal di armada Laut Hitam yang berbasis Crimea, Ukraina. Rusia pun harus membayar Ukraina biaya sewa karena menggunakan pelabuhan Sevastopol. Hubungan Rusia dan Ukraina memanas lagi sejak 2004. Kala itu muncul revolusi menentang supremasi Rusia. Masa anti pemerintah berhasil melengsarkan jabatan Presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Kerusuhan bahkan sempat terjadi sebelum berdamai di 2015 dengan kesepakatan Minsk. Revolusi juga membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Ini mengutip Al Jazeera membuat Putin marah karena prospek berdirinya pangkalan NATO di sebelah perbatasannya. Hal ini juga didukung makin eratnya hubungan sejumlah negara Eropa Timur dengan NATO. Sebut saja Polandia dan negara-negara Balkan. Saat Yanukovych jatuh, Rusia menggunakan kekuasaan untuk mencaplok Crimea di 2014. Rusia juga mendukung separatis di Ukraina Timur, yakni Donetsk dan Luhansk, untuk menentang pemerintah Ukraina. Isu serangan bergulir sejak November 2021. Sebuah citra satelit menunjukkan bukan baru pasukan Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Moskow diyakini Barat mobilisasi 1.000 tentara bersama dengan tank dan perangkat keras militer lainnya. Intelijen Barat menyebut Rusia akan menyerang Ukraina. Di Desember, pemimpin dunia seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingati Rusia tentang sanksi ekonomi Barat jika menyerang Ukraina. Karena laporannya semakin intens soal militer di perbatasan, sejumlah pemimpin Eropa seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga turun gunung menginisiasi negosiasi antara keduanya. Di sisi lain, Rusia juga mulai melakukan latihan militer besar-besaran sejak awal Januari 2022. Semua angkatan laut dikerahkan. Latihan ini juga dilakukan di darat. Rusia bekerja sama dengan Belarusia, tetangga dekat sekaligus sekutunya. Rusia yang cemas ke NATO. Rusia membantah akan menyerang kala itu. Namun, negeri Putin mengajukan tuntutan ke
keamanan yang terperinci kepada Barat. Setelah satu poinnya meminta NATO menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina. Mungkin itu saja hasil video dari saya.